Pemirsa, rentetan agresi militer Amerika Serikat dan Israel ke Iran tidak hanya memanaskan tensi geopolitik Timur Tengah, tetapi juga memicu gelombang protes keras dari kelompok masyarakat sipil di tanah air. Salah satunya adalah desakan agar Indonesia keluar dari keanggotaan Board of Peace yang diketuai oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Sebanyak 79 organisasi masyarakat sipil bersama puluhan akademikus dan tokoh publik menandatangani petisi bertajuk Melawan Imperialisme Baru pada Minggu 1 Maret 2026. Dalam petisi, koalisi menilai Board of Peace yang diinisiasi di Davos, Swiss pada Januari 2026 lalu tidak merujuk pada resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 2803. BOP yang dirancang, dibangun, dan didominasi oleh Donald Trump sebagai ketua tidak memiliki peta jalan tentang kemerdekaan Palestina sehingga harus dievaluasi ulang. Koalisi juga menilai serangan Amerika Serikat Israel terhadap Iran melanggar hukum internasional dan bertentangan dengan semangat menjaga perdamaian dunia. Koalisi menilai Board of Peace sudah berubah menjadi Board of War karena BOP yang diketuai dan didominasi oleh Donald Trump telah melakukan serangan militer ke Iran. Ketua BOP yang seharusnya menjaga perdamaian sebagaimana dimaksud dalam piagam BOP justru melakukan tindakan yang melawan perdamaian itu sendiri. Dalam konteks itu, koalisi menilai sudah semestinya Indonesia segera menarik diri dari BOP. Koalisi mendesak pemerintah dan DPR untuk mengevaluasi kesepakatan Indonesia dalam piagam BOP, karena BOP yang dibentuk di Davos bukanlah BOP yang dimandatkan resolusi DKPBB nomor 2803. Kemudian koalisi juga menolak pengiriman pasukan TNI ke Gaza jika tidak ada mandat Dewan Keamanan PBB. Desakan termaktub pada tausiah MUI yang ditandatangani Ketua Umum MUI Anwar Iskandar dan Sekretaris Jenderal MUI Amir Syah Tambunan. Dalam tausiah yang dikutip dari keterangan tertulis pada laman resmi MUI yang dikeluarkan pada Minggu 1 Maret 2026, MUI mendesak pemerintah Indonesia agar mencabut keanggotaan dari BOP karena dipandang tidak efektif mewujudkan kemerdekaan sejati di Palestina. Ketua MPR Ahmad Muzani menanggapi desakan MUI agar Indonesia mundur dari BOP. Muzani menyebut keputusan akhir bergantung pada sikap Presiden yang saat ini masih mencermati situasi di kawasan Timur Tengah termasuk mendengar berbagai aspirasi dari dalam negeri. Bersama tentang hal ini dan beliau akan terus mencermati keadaan di Timur Tengah, mendengarkan, membaca, pandangan dan pikiran yang berbeda dari semua masyarakat. Ya, saya kira Presiden. Sebelumnya ketegangan memanas saat Israel dan Amerika Serikat melancarkan serangan gabungan terhadap Iran pada Sabtu lalu. Pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, beserta sejumlah petinggi militer Iran tewas karena serangan ini. Tim Liputan, Berita 1. Dan untuk mengetahui lebih lanjut lagi pemirsa, kita telah terhubung dengan sejumlah narasumber melalui sambungan virtual. Di antaranya ada tenaga ahli kantor staf Presiden, Afid Komsani, kemudian Ketua Majelis MUI Bidang Ukhuwah, Kiai Haji Zaitun Rasmin, serta ada juga pakar geopolitik Timur Tengah, Dina Sulaiman. Halo, selamat malam Bapak Ibu. Selamat malam Mbak Sosa, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum. Baik, semuanya sudah bergabung. Kita akan langsung mulai saja terkait dengan diskusi dialog kita pada hari ini. Saya mungkin ingin pertama ke Mas Afid terlebih dahulu. Mas Afid, tadi berita pengantarnya terkait dengan seruan dari organisasi masyarakat. Ada puluhan ya jumlahnya, kami mencatat ada 70 dan kemudian ada 60 tokoh yang menyerukan agar Indonesia keluar dari keanggotaan BOP. Nah, apalagi setelah serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran ini nih. Tanggapan dari pihak pemerintah sejauh ini dengan desakan ini seperti apa? Ya, terima kasih Mbak Soza. Tentu kita sebagai pemerintah menerima hal tersebut sebagai aspirasi dan kritik begitu ya. Dan kita tentunya terbuka atas segala masukan, kritik, aspirasi dari publik, dari tokoh masyarakat, dari organisasi masyarakat sipil, organisasi keagamaan gitu, yang menyampaikan pandangan tersebut. Kita menghormati bahwa perbedaan pandangan itu dapat disampaikan secara santun dan dalam konteks iklim demokrasi kita begitu Mbak ya. Tapi kita perlu harus bijak juga bahwa BOP serta konflik Iran, Israel dan Amerika Serikat ini adalah dua panggung teater yang berbeda Mbak. BOP lahir dari resolusi 2803 dan piagam BOP serta konflik tersebut kami lihat sebagai murni urusan rumah tangga mereka masing-masing begitu ya. Dan kami melihat bahwa keanggotaan kita Indonesia dalam BOP ini sendiri menjadi salah satu upaya konkret begitu ya untuk mewujudkan perdamaian Palestina.
Karena sampai hari ini kita juga belum mampu menemukan solusi yang konkret begitu ya kaitan dengan perdamaian di Palestina. Melalui BOP ini kita berharap bahwa kita dapat mengupayakan yang terbaik begitu ya, dengan cara kita masuk dalam organisasi, terlibat langsung dalam perundingan, tentu akan memperbesar peluang kita begitu untuk memperjuangkan Palestina. Justru BOP sendiri kita lihat sebagai sesuatu yang alat strategis begitu ya kita untuk mendesak beberapa organisasi di dalamnya untuk tadi berkomitmen pada perdamaian, Mbak Soza. Baik, Anda menyampaikan menghormati terkait dengan apa yang disampaikan oleh masyarakat sipil ya, tetapi memang sejauh ini menilai bahwa BOP dan apa yang terjadi terkait dengan tensi yang terus bereskalasi ini adalah dua panggung yang berbeda, dua hal yang berbeda. Kalau begitu saya ingin tanggapan dari Bu Dina terlebih dulu mungkin. Bu Dina, apakah Anda sepakat bahwa BOP dan juga apa yang terjadi di Timur Tengah saat ini merupakan dua hal yang berbeda, Bu Dina? Saya pikir justru sebaliknya ya, BOP ini kan dibentuk oleh Trump dan segala aturan di dalamnya itu juga ditetapkan oleh Trump. Bahkan keanggotaan di BOP itu juga harus atas restu Trump. Sementara nama Dewan ini kan Dewan Perdamaian. Lalu sekarang yang dilakukan oleh Trump adalah menyerang sebuah negara berdaulat dan ini adalah pelanggaran dari Piagam PBB pasal 2. Iya, berarti kan ada kontradiksi prinsipil di sini ya, yang Trump yang mengaku sebagai pejuang perdamaian melalui pembentukan Board of Peace, ternyata justru melakukan pelanggaran yang luar biasa, pelanggaran hukum internasional yang luar biasa, dan sudah ribuan orang ya yang di Iran yang terbunuh karena dibom oleh Trump, dan itu juga termasuk anak-anak kecil di sekolah yang sedang sekolah, gitu ya, sedang duduk di bangku sekolah itu dibom oleh Amerika Serikat. Sehingga menurut saya tidak bisa ya memisahkan kedua fenomena ini karena pelakunya sama, gitu ya, pelaku itu Trump. Sehingga menurut saya keikutsertaan kita di BOP itu memang perlu dievaluasi karena lembaga ini terbukti sama sekali tidak memperjuangkan perdamaian. Untuk Gaza pun kita lihat bagaimana pidato orang-orang di maksudnya ini ya bukan pidato para presiden ya, tapi pidato yang ditunjuk oleh Trump untuk menangani rekonstruksi Gaza, semuanya bicara soal bisnis. Tidak ada bicara soal kemerdekaan orang Palestina, tidak ada bicara soal keamanan orang Palestina, semuanya bicara soal real estate, soal bagaimana melakukan digitalisasi di Gaza dan lain-lain. Yang ujung-ujungnya adalah kepentingan ekonomi. Sehingga kalau saya ya sangat sepakat jika kita betul-betul harus mengevaluasi lagi. Saya harap pemerintah mendengar betul-betul pertimbangan-pertimbangan yang sudah disampaikan oleh masyarakat. Baik, dua hal yang tidak bisa dipisahkan, bahkan terlihat terjadi pelanggaran yang luar biasa padahal dia sebagai inisiator dari pembentukan Board of Peace. Jadi sangat kontradiktif ya, kurang lebih seperti itu ya Bu Nina. Nah, kami juga melihat bahwa terkait dengan petisi untuk Indonesia mengevaluasi terkait dengan keikutsertaannya dalam BOP ini juga ada salah satunya diantaranya itu MUI. Nah, sudah bergabung juga Kiai Zaitun bersama dengan kita pada malam hari ini. Pak Kiai, kami melihat bahwa MUI juga mendesak agar Indonesia pemerintahnya mengevaluasi terkait dengan keikutsertaan dalam BOP, bahkan menyerukan agar Indonesia keluar dari BOP. Nah, apa sebenarnya yang menjadi catatan penting dari MUI terkait dengan persoalan ini dan dinamika yang terjadi beberapa waktu terakhir? Ya, sebetulnya ini ketika terjadi serangan Indonesia ke Iran yang didukung penuh oleh Amerika, itu tentu normal siapapun yang punya hati nurani, apalagi seperti MUI, itu sangat menyesalkan dan bahkan mengutuk salah itu. Nah, di situ ada Amerika, ya, maka MUI ini tentu secara majelis kemudian merasa barangkali keberadaan Indonesia di situ, ya. Tidak lagi membawa manfaat. Ya, ini dari sisi pandangan call tingginya. Jadi ada saran kalau berguna saja. Tetapi itu sama dengan high call itu. Sebetulnya kalau dari MUI sendiri sebelumnya sudah menekankan kita memberi kesempatan Pak Presiden Prabowo dengan harapan dapat
hal yang namanya perdamaian di Gaza, Palestina, mewujudkan kemerdekaan Palestina secara penuh, ya. Nah, mudah-mudahan saran dari MUI ini menjadi bahan buat presiden kita ya untuk lebih kuat di dalam BOP. Kira-kira begitu kalau kita lihat dari satu sisi. Artinya saran dari para ulama ini kan pada akhirnya tetap kembali pada Bapak Presiden. Dan Majelis Ulama Indonesia akan sangat menghargai apapun keputusan dari Bapak Presiden. Sebab itu adalah domain beliau. Tapi ini adalah masukan ya dari MUI, dan di sana ada masukan-masukan lain dari para tokoh, dari ormas lain ya. Ini kembali ya kepada Bapak Presiden. Maka dari apa yang menjadi keputusan saran MUI ini mudah-mudahan menjadikan ya menjadi pertimbangan, tapi sebenarnya diserahkan kepada Bapak Presiden ya, apa yang terbaik ya bagi Gaza, Palestina, dan juga bangsa kita, bangsa Indonesia. Dan tadi yang disampaikan dari pihak istana ya, itu juga kita bisa pahami bahwa sebetulnya ini dua hal yang tidak langsung berkaitan, tapi karena semangat perdamaian dan rasa terganggu dengan serangan yang dilakukan oleh Zionis dan Amerika, maka ya terkadang kita berpikir lebih simpel, kira-kira begitu oleh Mas. Dan saya mau disclaimer ya bahwa kalau saya sendiri, kalau secara pribadi ya sebetulnya tetap dalam rekomendasi MUI yang kedua itu adalah tetap memberi kesempatan dengan syarat-syarat yang kedua ya, Bapak Presiden untuk menjalankan misi perdamaian di Gaza dan di Palestina secara itu. Mungkin dulu disampaikan Pak Kiai, syarat-syarat ini apa saja yang paling penting? Nah, yang paling penting itu satu, bahwa benar-benar ya BOP ini untuk menjamin perdamaian di Gaza. Ini kita syukuri sudah ada kemajuan, ada gencatan senjata, tapi masih ada serangan-serangan. Kita berharap itu dapat dimaksimalkan untuk diperjuangkan sehingga tidak lagi terang bagi warga sipil di Gaza ya di sana. Yang kedua, bahwa benar-benar tidak ada pengusiran warga Gaza, dan ini alhamdulillah kita lihat tidak terjadi. Dan nanti tentara kita kalau dikirim itu benar-benar untuk perdamaian dan bukan dipakai melemahkan saudara-saudara di Gaza, Palestina. Kurang lebih seperti itu ya, hal-hal yang menjadi syarat-syarat, dan kita berharap mudah-mudahan dengan high call dari MUI ini Bapak Presiden bisa mendesak ya BOP untuk lebih mempercepat dari Syaraf Asyur itu secara maksimal. Baik Pak Kiai. Baik, menarik untuk kita bahas tadi poin-poinnya, dan saya juga penasaran bagaimana Presiden menyikapi terkait dengan hal ini. Tapi kita akan lanjutkan usai jeda yang satu ini. Bapak Ibu tetaplah bersama kami di Berita Satu Utama. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami di Berita Satu Utama, dan kita lanjutkan dialog bersama dengan para narasumber. Saya ingin ke Mas Afid. Mas Afid, kalau tadi kita simak apa yang disampaikan Bu Dina dan juga dari Kiai Zaitun ya, ada banyak sekali poin-poin penting sebenarnya terkait dengan bagaimana dinamika yang terjadi di Timur Tengah berimplikasi juga dengan kondisi seruan masyarakat di tanah air. Nah, tapi yang ingin saya garis bawahi sekarang mungkin Mas, dengan apa yang disampaikan oleh Bu Dina dan juga Kiai Zaitun, apakah Presiden dengan melihat respons dari masyarakat sipil ya, memiliki rencana dalam waktu dekat ini untuk bertemu atau mungkin untuk melakukan tindakan tertentu sebagai bentuk bahwa benar-benar Presiden mempertimbangkan aspirasi dari masyarakat ini? Karena kalau kita lihat sebelum bergabung dengan BOP atau sesudah bergabung kan itu sempat mengumpulkan beberapa pihak untuk menjelaskan. Nah, kali ini akan seperti apa caranya menunjukkan keseriusan bahwa benar-benar dihargai, benar-benar dihormati, dan masukan itu benar-benar dipertimbangkan nih, Mas Afid? Ya, terima kasih Mbak Soza ya. Sebagaimana disampaikan sebelumnya bahwa sebelum Presiden menghadiri KTT BOP di Washington beberapa hari yang lalu gitu ya, Presiden sempat bertemu dengan perwakilan organisasi Islam, kemudian ex-Menlu, Wamenlu ya, untuk kemudian menerima beberapa masukan strategis dari beberapa pihak. Salah satunya adalah kemudian bagaimana
Indonesia begitu bersama-sama negara Islam lainnya yang tergabung dalam BOP untuk satu suara untuk kemudian berkomitmen pada kemerdekaan Palestina. Kemudian terkait keanggotaan kita Mbak di BOP ya dengan kita bersama anggota lainnya, tentu kita bisa bersama-sama mendesak Amerika Serikat gitu ya, untuk patuh dan komitmen pada perdamaian, mengakhiri konflik laten di Palestina serta intervensi dalam agresi militernya di Iran beberapa hari yang lalu sampai hari ini begitu ya. Tentu mekanisme di dalam BOP nantinya akan kemudian kita jadikan pembahasan penting ya, bagaimana kemudian kita mempertanyakan komitmen Amerika Serikat terhadap kemerdekaan tidak hanya di kawasan Timur Tengah gitu ya, tidak hanya di Palestina tetapi dalam konteks Iran misalkan. Dan beberapa hari yang lalu juga Presiden tentu memperhatikan gitu ya masukan dari ormas Islam termasuk dari beberapa organisasi masyarakat sipil, dan kami menyambut pernyataan dari Menteri Luar Negeri bahwa Indonesia begitu ya siap untuk kemudian memainkan peran penting ya dalam konstruksi serta mewujudkan perdamaian, termasuk menjadi mediator gitu ya, dalam dialog damai antara Iran dan Amerika Serikat serta Israel. Dan ini menjadi langkah penting untuk tetap mengedepankan perlindungan prinsip kemanusiaan di atas segala hal. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentu dalam konteks merespon dinamika yang sangat tinggi begitu ya di kawasan Timur Tengah akhir-akhir ini, tentu prioritas kita adalah bagaimana kemudian kita memastikan perlindungan terhadap warga negara Indonesia yang hari ini terdampak begitu ya, yang hari ini berada di negara-negara terdampak di Timur Tengah, untuk kemudian memastikan keselamatan mereka ya. Dan melalui Kementerian Luar Negeri juga sudah menyiapkan beberapa kanal strategis untuk menjadi narah hubung begitu untuk masyarakat kita yang ada di Timur Tengah, Mbak Souza. Baik. Nah, sepertinya kalau sampai dengan saat ini saya melihat masih ada harapan bahwa Indonesia memang memiliki keyakinan kuat ya, sepertinya dari pihak pemerintah bahwa kita bisa memiliki atau memainkan peran yang penting dalam BOP ini. Nah, kalau gitu Bu Dina, saya ingin Anda memberikan analisis sebagai seorang pengamat geopolitik Timur Tengah. Apa sebenarnya pro and cons yang Anda lihat sejauh ini dengan dinamika yang ada ya tentunya ya, jika Indonesia berada di BOP dan jika Indonesia akhirnya keluar dari BOP? Ya, pertama secara prinsipil BOP ini sudah terbukti ya, bukan lembaga yang bisa menciptakan perdamaian di muka bumi. Justru inisiatornya, ketuanya, peletak aturannya yaitu Donald Trump justru melakukan memicu peperangan. Sekarang perang itu sudah regional ya, karena melibatkan banyak negara. Dan sebenarnya kita itu juga dirugikan loh dengan perang ini. Cadangan BBM kita tinggal 20 hari lagi. Kalau ini perang berkepanjangan, kita juga yang salah satu yang mendapatkan kerugian besar di bidang ekonomi. Nah, kemudian saya lihat bagaimana Indonesia masuk, tapi setelah itu pada hari yang sama kita menandatangani perjanjian ART itu ya, perjanjian tarif, ternyata juga isinya tidak adil buat Indonesia. Jadi saya pikir ada kontradiksi moral dan politik di sini ya. Kita menyatakan bahwa kita mendukung perdamaian, kita menentang penjajahan, kita mengatakan bahwa kita ini bebas dan aktif politik luar negerinya, tapi justru malah bergabung dengan sebuah lembaga yang sangat tidak demokratis, yang terbukti tidak menciptakan perdamaian, dan bahkan kemudian satu paket pula dengan penandatanganan perjanjian yang tidak adil. Jadi saya pikir ya pemerintah perlu merendah hati lah gitu ya. Coba kalau memang betul mendengarkan pendapat para akademisi, pendapat para tokoh senior, ulama, ya ketika memang betul jangan satu arah, jangan sedang verifikasi, tapi dengarkan apa yang disampaikan oleh masyarakat sipil gitu ya. Ketika banyak sekali kan lembaga-lembaga ekonomi yang sudah melakukan analisis ya terhadap ART, kan satu paket ini ya, karena policy linkage kelihatan sekali di hari yang sama kan, itu BOP sidang pertama dan kemudian di hari yang sama kita tanda tangan ART ini. Ya, analisis dari para lembaga-lembaga ekonomi ini kelihatan sekali sudah betul-betul detail dan sulit untuk dibantah bahwa ini ada masalah. Kemudian ditambah lagi betapa kita sangat berpotensi dan sudah kelihatan akan menjadi korban dari sisi ekonomi ya jika perang ini berkelanjutan. Saya pikir seandainya Indonesia menyatakan protes dengan keras dan kemudian bahkan keluar, itu justru memberikan tekanan kepada Trump supaya perang ini berhenti dan supaya kita tidak
menjadi korban dari sisi ekonomi. Baik, baik. Nah, kalau begitu karena desakan dari sipil juga sudah mulai terlihat, gelombangnya sudah ada, sampai bahkan ada petisi ya. Nah, MUI juga sudah menyampaikan sejumlah hal katanya kepada Presiden, tetapi memang lagi-lagi keputusan ada di tangan Presiden, karena kan sifatnya hanya sebagai saran ya, kurang lebih seperti itu ya Pak Kiai Zaitun ya. Tapi kira-kira bagaimana MUI menyikapi jika nantinya memang masih akan ditunggu dulu, mungkin tidak akan langsung keluar karena pertimbangan dan keputusan tangan Presiden ya. Apa yang akan dilakukan oleh MUI dan juga menenangkan umat mungkin karena kan tidak sedikit yang merasa sepertinya kecewa dan juga marah dengan kondisi yang ada saat ini. Nah, jelas MUI ini berada di posisi yang sangat strategis di tengah-tengah antara pemerintah dan masyarakat. Karena itu, ya MUI memberikan saran pada Bapak Presiden itu dengan menangkap aspirasi dari masyarakat. Tetapi MUI sebagai majelis ulama, para ulama tahu bahwa urusan bernegara ini bukan urusan yang mudah, ya, urusan yang tentu memerlukan kemampuan dan banyak pertimbangan mengambil keputusan. Karena itu pada akhirnya MUI, ini kedengaran suara saya? Terdengar Pak Kiai, silakan lanjutkan. Ya, benar-benar menyerahkan kepada Bapak Presiden. Bahkan diharapkan rekomendasi atau saran MUI itu menjadi bahan bagi Bapak Presiden. Bisa sampaikan kepada Donald Trump, kepada BOP, bahwa kalau BOP ini tidak maksimal mengupayakan perdamaian, khususnya di Gaza, Palestina, ini saya diminta mundur loh, ya, oleh rakyat saya, oleh lembaga-lembaga, seperti itu. Tapi sepenuhnya kembali Bapak Presiden, karena kita tahu ini bukan masalah gampang dan ini banyak sekali kaitan-kaitan. Kira-kira seperti itu. Baik, tidak jemu-jemu terus untuk memberikan saran dan kritik atas bagaimana keanggotaan BOP ini ya ke depannya. Jadi ke masyarakat begini, Baik. sebetulnya dengan MUI telah mewakili ini, diharapkan masyarakat tenang. Suara mereka disampaikan dan alhamdulillah ya suara dari MUI itu aspirasi disampaikan. Ya, karena dari MUI itu sangat diperhatikan oleh Presiden. Presiden mendengarkan sampai ke Presiden. Ya. Baik. Cuma ya itulah kami sarankan, kami sampaikan pada masyarakat untuk kita semua memberi kepercayaan kepada Presiden. Baik. Untuk mengambil baik. Terima kasih. Baik. Singkat saja Mas Afid, kira-kira apakah dengan kondisi saat ini rencana mengirimkan tentara masih akan terus dilanjutkan atau dievaluasi, ditahan dulu? Singkat saja seperti apa Mas Afid? Ya, tadi saya menanggapi sedikit Mbak dari Ibu Dina bahwa kita tidak menafikan ya bahwa konflik yang terjadi ini sedikit banyak akan berdampak ya terhadap tatanan dunia, ekonomi, sosial, politik, dan tentu kita tidak mau ya pada akhirnya konflik berkepanjangan ini akan berdampak negatif bagi kita begitu. Dan kaitannya dengan pengiriman pasukan Mbak, bahwa jika kita teliti Mbak pada resolusi 2803 begitu ya, bahwa angka 2 menjelaskan bahwa dipersilakan untuk membentuk BOP ya, artinya BOP ini legal. BOP ini dasar hukumnya jelas yaitu resolusi dari PBB 2803 dan angka 7 menjelaskan terkait dapat dibentuknya International Stabilization Force begitu ya. Dan artinya bagian mana kemudian BOP ini tidak lagi relevan. Kemudian yang kedua, tentu kita masih menunggu Mbak ya petunjuk teknis atau role of engagement gitu dalam pengiriman pasukan, dan kita akan intens terlibat dalam menyusun hal tersebut karena Indonesia sendiri sejak awal sudah bergabung dengan BOP, kita kemudian ditunjuk menjadi Deputy of Commander. Tentu proses strategis ini akan melibatkan peran aktif dari Indonesia Mbak. Dan terkait pengiriman pasukan Mbak Soza, bahwa ISF ini ataupun pengiriman pasukan ini bukan sesuatu yang baru bagi kita ya. Sejak tahun 50-an misalkan kita sudah terlibat aktif dalam peacekeeping operation dan reputasi kita cukup baik ya di dunia internasional. Dan sampai hari ini Mbak, dari Kemhan dan juga Mabes TNI kita masih menyusun ya dan mempersiapkan pasukan terbaik kita. Dan nantinya setelah adanya permintaan resmi ya dari BOP serta dari Komandan ISF begitu, baru akan kita tindak lanjuti. Dan kita pastikan bahwa pengiriman pasukan kita akan dilakukan sesuai dengan mekanisme yang ada, dan tentu kita akan transparan, terbuka, dan termasuk konsultasi dengan DPR Mbak Soza. Baik, topik yang sangat menarik tapi sayang sekali waktu kita terbatas. Kita akan lanjutkan dalam lain kesempatan. Semoga apa yang menjadi aspirasi masyarakat besar harapannya benar-benar dipertimbangkan oleh pemerintah untuk menentukan langkah-langkah diplomatik ke depannya. Terima kasih untuk seluruh narasumber, Bu Dina, Mas Afid, dan juga Kiai Zaitun. Selamat kembali melanjutkan aktivitas. Selamat malam. Terima kasih Bu Dina, Kiai Zaitun. Assalamualaikum, selamat malam.